Bismillahirrahmanirrahim. Husain, 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 Husain. Alhamdulillah, pada malam ke-6 ini kita bersama-sama masih setia mengikuti majelis aza bagi Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain alaihissalam. Hadirin dan hadirat, para pecinta Ahlul Bait Nabi alaihimussalam, kita bersyukur bahwa malam ini masih diberi umur dan kesempatan untuk menegakkan majelis cinta mengenang darah suci yang tumpah di Karbala. Boleh jadi malam-malam sebelumnya kita belum sempat menangis bagi Sayyidus Syuhada. Kita mesti berusaha di dalam majlis aza bagi Imam Husain alaihissalam ini menangis, bersedih dan menangis. Sebab pada dasarnya kesedihan dan tangisan bagi majlis Imam Husain alaihissalam adalah cahaya yang akan menyucikan kalbu kita. Tangisan bagi Sayyidus Syuhada merupakan penampakan spiritual di mana akan mengantar kita kepada kesucian jiwa serta kedekatan kepada Ma'sumin alaihissalam, yang mana kedekatan terhadap Ma'sumin alaihissalam ini merupakan jembatan yang paling kokoh untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita memasuki malam ke-6 dalam rangkaian duka kita untuk Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Kita tidak hanya menangis karena tragedi sejarah, tapi kita ingin menimba makna agar hati kita bersih dan kelalaian jiwa kita ini berubah. Kita mendapatkan kesadaran. Dalam tinjauan Irfan Amali, kesadaran ini disebut dengan yaqazah, yaitu bangun dari kelalaian. Boleh jadi hari-hari kita sebelumnya dipenuhi dengan kelalaian kehidupan materialistik dan duniawi. Tapi dengan kita menghadiri majelis suci Imam Husain alaihissalam, kita memperoleh kesadaran, mendapatkan yaqazah, bangkit dari kelalaian dan ketertiduran. Bukan ketertiduran mata fisikal, karena mata fisikal kita ini setiap hari terbelalak, ya, menyaksikan, melihat, memandang berbagai fenomena yang di seputar kita.
Tapi yang disebut dengan yaqadzah di sini bangun dari ketertiduran, yakni ketertiduran spiritual, ketertiduran kalbu akibat dari kecintaan terhadap dunia, kesibukan terhadap dunia. Kita tentunya diperintah oleh Tuhan untuk mencari rezeki yang halal, bekerja sekemampuan kita. Tapi kita jangan sampai lalai terhadap ajaran ilahi dan nilai spiritual serta maknawiyah. Oleh sebab itu Karbala sebagai madrasah Imam Husain alaihissalam itu bukan hanya padang pasir yang tandus, tapi Karbala adalah universitas akhlak dan medan ujian yang menyingkap hakikat manusia. Riwayat menyebutkan bahwa dalam hari-hari akhir sebelum kejadian dan peristiwa Karbala, rombongan Imam Husain alaihissalam makin dekat di tempat takdir besar ini. Pada hari ke-6 perjalanan beliau bersama kafilah beliau yang disebut para ahli sejarah sebagai bagian dari manazil, etape terakhir Imam Husain alaihissalam menghadapi suasana yang sangat tegang. Bagaimana? Dikarenakan tentara Ibnu Ziyad mempersempit gerakan beliau. Jalur-jalur alternatif dicegat. Jadi imam memang digiring menuju ke padang Karbala. Ya. Imam pada perjalanannya sempat lewat dekat wilayah Bani As'ad. Di sini terjadi peristiwa penting yang mana imam berdialog dengan kabilah-kabilah di sekitarnya. Sebagian bersimpati tetapi takut bergabung. Ya. Jadi ketakutan sebenarnya yang menyelimuti masyarakat, terutama masyarakat Kufah, sehingga mereka pun berbalik. Ya, ketakutan ini sebenarnya penyakit, ya. Jadi berbagai bentuk ketakutan itu adalah penyakit. Ketakutan miskin, ketakutan mengalami ancaman, ya, ketakutan menghadapi pemimpin yang zalim. Ya, berbagai bentuk ketakutan adalah suatu penyakit ruh, harus diganti, harus ruh ini diasah dengan menghilangkan, ya, sebab ketakutan ini adalah akhlak radhilah, akhlak buruk, ya. Lawannya keberanian adalah akhlak fadilah, akhlak baik, akhlak utama. Jadi kita ini mesti membersihkan akhlak kita, membersihkan nafs kita dari berbagai bentuk ketakutan. Berada pada jalan kebenaran, ya, harus menepis semua bentuk ketakutan. Ketakutan miskin, ketakutan tak punya kekuasaan, ketakutan dikucilkan. Berbagai bentuk ketakutan itu adalah tajalli daripada akhlak radhilah, dan kita harus mengeluarkan dari kalbu kita, baru kita bisa memasukkan akhlak fadilah lawannya, yaitu keberanian. Hanya ada satu ketakutan yang
baik, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan ketakutan atau takut pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah makam tinggi, adalah kedudukan, derajat bagi seorang mukmin. Nah, jadi di sini Imam Husain alaihissalam menghadapi dan berdialog dengan kabilah-kabilah. Tapi sebagian hanya menunjukkan simpatinya saja, tapi tidak mau bergabung dikarenakan ketakutan. Ya, Imam tidak memaksa. Beliau berkata, "Aku tidak ingin kalian binasa karena aku. Pergilah jika kalian takut." Inilah awal dari tajalli atau penyingkapan Imam menolak pengikut yang ragu-ragu. Beliau hanya menginginkan pengikut yang mempunyai kejelasan yang akan menjadi pengikut setia baginya. Nah, di dalam perjuangan, ya khususnya memperjuangkan kebenaran, maka yang akan menyertai perjuangan hanyalah orang-orang yang memiliki jiwa kesetiaan. Sebab memang pada hakikatnya dalam medan perjuangan tentu mendapatkan berbagai ujian. Ayat suci Al-Quran mengisyaratkan terkait masalah ujian ini yang sering kita mungkin dengarkan dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Ya, jadi Tuhan berfirman, kami akan menguji. Walanabluwannakum, kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Minal khaufi, salah satu diantaranya adalah ketakutan. Minal khaufi, ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Ya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan sedikit harta. Maksudnya kemiskinan. Wa naqsin, ya, minal amwali, kekurangan daripada harta. Wal anfusi, dan jiwa. Was samarat, dan buah-buahan. Jiwa terkadang harus diserahkan di jalan kebenaran. Jadi berbagai tahapan yang harus dilewati di dalam perjuangan kebenaran ini, ya mulai dari takut, kemudian kekurangan harta, kemiskinan, jiwa, yakni diri sendiri, wassamarat. Di sini buah-buahan, samarat itu jamak daripada samar, buah-buahan. Ada yang memaknai buah-buahan di sini bukanlah buah-buahan dalam artian seperti apel, anggur, pisang dan lainnya, tapi buah hati. Ya, buah hati. Kita ini sebagai seorang ayah misalnya, terkadang itu lebih mudah mengorbankan diri kita daripada buah hati kita. Kita lebih menyayangi buah hati kita daripada diri kita. Buah hati kita maksudnya di sini adalah anak kita yang sayangi, anak kita yang kita sayangi. Nah, Imam Husain alaihissalam telah mengorbankan seluruh apa yang dimilikinya. Ya, beliau membawa
kafilah keluarganya. Beliau meninggalkan harta yang terdapat di Madinah. Beliau berjalan dipenuhi dengan berbagai ancaman dan kesulitan, bahaya yang bisa membuat orang-orang mendapatkan ketakutan. Kemudian beliau mengorbankan putranya. Beliau mengorbankan keponakannya yang merupakan buah hati putranya Ali Akbar alaihissalam, putranya yang masih bayi Ali Asgar alaihissalam, serta putra Imam Hasan yang masih muda belia. Semua itu dikorbankan demi meraih kemenangan kebenaran. Ya, kemenangan di sini bukan saya maknai sebagai kemenangan fisik, tapi kemenangan ruhani dan maknawi. Kemenangan kebenaran. Jadi Tuhan menguji kita. Kita juga diuji, senantiasa diuji Tuhan. Karena di sini ayatnya walanabluwannakum bisyai'in. Ya, sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khaufi. Kita semua kan ya mengalami khauf dengan berbagai apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita mengalami khauf, mengalami ketakutan, berbagai ketakutan tadi yang saya sudah syaratkan. Ketakutan tidak punya harta, ketakutan tidak punya pekerjaan, ketakutan dikucilkan, ketakutan tidak punya jabatan, dan berbagai yang lainnya. Ya, jadi kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada fase di mana peristiwa Karbala Imam Husain alaihissalam beserta keluarga dan sahabatnya mendapatkan ujian, tapi semua manusia akan diuji. Tuhan berfirman di ayat lain, "Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia menciptakan kematian dan kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata. Dia menciptakan kematian dan hidup, mati dan hidup. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang ahsanu amala, paling baik amal perbuatannya. Nah, hari ini menjadi pecinta penuh dengan ujian. Menjadi pecinta Al-Husain serta para ma'sumin alaihimussalam penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Terkadang jumlah pecinta itu sedikit sekali. Jumlah puluhan misalnya di sebuah wilayah, di sebuah daerah. Di Indonesia ini bertebaran para pecinta. Tapi di tempat-tempat tertentu jumlahnya sangat sedikit. Boleh jadi karena sedikitnya tidak bisa membuat majelis duka Imam Husain alaihissalam. Berapa banyak saja tempat ini ya di Indonesia yang menghidupkan malam-malam bulan Muharram ini atau hari-hari bulan Muharram ini sangat sedikit. Ya, yang kita ketahui saja di misalnya di Sulawesi Selatan ini ada berapa tempat saja, ada beberapa daerah dan kabupaten. Jadi bertebaran para pecinta dengan jumlah yang sedikit. Nah,
Imam Husain alaihissalam tidak hanya menghadapi ujian, bahkan beliau merupakan simbol tertinggi daripada ujian itu sendiri. Jadi kalau kita menyebut ujian paling tinggi, maka kita mengingat Imam Husain alaihissalam. Ujian yang datang pada kita semua tidak ada artinya ketimbang ujian yang terjadi pada Imam Husain alaihissalam. Pada hakikatnya beliau tahu hasil akhir perjalanan ini adalah syahadah. Tapi beliau tidak mundur meski jalur politik sudah mengalami kebuntuan. Mereka yang menulis surat kepadanya sudah berbelot, sudah melakukan pengkhianatan kepadanya. Dan yang paling penting dalam perjalanan ini bahwa beliau telah mendidik sahabat-sahabatnya dengan berbagai ujian, sehingga dalam fase yang tidak terlalu menelan waktu yang lama, yang mana boleh jadi seorang arif pesair suluk harus melewati bertahun-tahun, tapi ujian yang dialami sahabatnya ini sedemikian sehingga mereka mencapai makam-makam tinggi insani. Mereka mencapai makam sabar. Mereka mencapai makam tawakal. Mereka mencapai makam taslim. Mereka mencapai makam ridha. Merupakan makam-makam dalam sair suluk. Makam tinggi. Bahkan mereka mencapai makam fana. Mereka sudah kehilangan seluruh dimensi kedirian yang terdapat pada dirinya sebagai ego, aku, semua lebur, hancur. Dan yang bertajalli pada dirinya adalah iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Husain mendidik penapak Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tempo yang sangat singkat dan mencapai makam yang sangat tinggi. Nah, jadi ujian itu sendiri memiliki falsafah bahwa ia akan menyingkap kualitas. Jadi sesuatu kita tidak akan mengetahui tingkat kualitasnya kalau dia tidak diuji. Karena itu ujian menyingkap kualitas. Seperti emas diuji dengan api, dia harus dilebur. Harus dia mendapatkan panas yang sangat tinggi sehingga dia mencair. Atau seperti air keruh yang haruslah disaring, dipisahkan dari air murni. Ya, kita ini juga harus disaring dengan ujian. Bukankah misalnya di dalam kehidupan pendidikan mesti terlewati dengan berbagai ujian? Kalau kita tidak diuji kemampuan, tidak kita bisa beranjak kepada tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah, Imam Husain alaihissalam membiarkan orang-orang memilih pilihan. Bahkan orang-orang yang menyertainya, beliau membiarkan mereka memilih jalan. Ya, sebab Imam Husain yakin jika mereka memiliki ma'arifah, mereka akan memilih kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Paman
apalagi al-haqqu mir rabbika, barang siapa yang ingin beriman, beriman. Kalau tidak ingin beriman, ingin kafir, ya kafir. Ada ikhtiar yang diletakkan pada diri setiap manusia. Dan nilai sesuatu itu dikarenakan pilihan, dikarenakan ikhtiar. Jadi para pengikut Imam Husain alaihissalam diberikan kebebasan memilih apakah ia tetap bersama Imam Husain hingga mencapai kesyahidan, ataukah mereka mundur untuk mendapatkan keselamatan dirinya. Ya. Beliau berkata, aku telah melepaskan baiat kalian, aku telah membebaskan baiat kalian. Malam telah gelap. Siapa mau kembali, silakan. Ya. Jadi malam gelap, tidak ada yang menyaksikan. Siapa yang ingin pergi, silahkan pergi. Malam itu para sahabat malah meneteskan air mata. Jadi mereka ini yang menyertai Imam Husain perlahan-lahan adalah mereka yang memiliki kualifikasi, mempunyai kualitas insani. Ya. Jadi ketika Imam Husain melepaskan baiatnya dan meminta mereka kalau ingin pergi silahkan pergi, tinggalkan dirinya, malah para sahabat yang mempunyai kesetiaan berkata, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu? Ya. Perjalanan Imam Husain alaihissalam menuju Karbala adalah perjalanan tajalli, penyingkapan hakikat. Di sini Tuhan menguji, Tuhan ingin membedakan siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang takut karena dunia, siapa yang rela menjual agama demi keselamatan palsu. Imam tidak mau pengikut palsu, karena revolusi sejati tidak bisa ditopang dengan kemunafikan. Revolusi sejati haruslah didukung oleh orang-orang setia, komitmen, dan memiliki keloyalitasan terhadap kebenaran. Yang mana pada peristiwa Karbala, Imam Husain alaihissalam adalah tajalli dan manifestasi kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga yang kita bisa pelajari dari perjalanan Imam Husain bahwasanya agama tidak bisa ditegakkan dengan orang-orang pengecut. Ya. Jadi agama ini tidak bisa ditegakkan dengan orang-orang penakut, orang-orang pengecut. Tadi kita sudah isyaratkan bahwa sifat penakut itu adalah keburukan, adalah sifat buruk. Termasuk kategori sifat-sifat radhilah. Ya. Dan itu harus dihilangkan dari diri kita. Dan memasukkan sifat keberanian pada diri kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah merupakan puncak falsafah daripada perjalanan Imam Husain alaihissalam di Karbala, yaitu wafa, yaitu kesetiaan mutlak kepada kebenaran. Sebab pada dasarnya Imam Husain alaihissalam tidak menjanjikan apapun
kecuali di hadapannya adalah kematian, mati syahid. Beliau bahkan menyarankan orang-orang untuk berpikir ulang. Ya, maksudnya langkah memilih bersama Imam Husain itu harus ia pikirkan secara ulang. Ya, dengan beliau mengatakan, aku tidak mau kalian binasa untukku tanpa ilmu. Ya, Imam Husain tidak menginginkan mereka mati dikarenakan perjuangan beliau tanpa ma'rifah. Ya, jadi nilai juga sebuah pilihan itu kalau dia didasari dengan ma'rifah, pengetahuan. Ya, disinilah nilai daripada ilmu bagi seseorang. Ibadah yang didasari dengan ilmu jauh lebih utama daripada ibadah yang banyak tapi tidak didasari oleh ilmu. Ya. Namun ketika imam mengatakan demikian, para sahabatnya menjawab dengan tangisan dan tampil. Mereka tampil. Kita bisa melihat seperti Habib bin Mazahir yang berkata, demi Allah, andai aku dibunuh lalu dihidupkan kembali sebanyak 70 kali, aku tetap bersamamu. Ya, penyebutan angka 70 kali itu maksudnya banyak. Terkadang orang menyebut angka tapi pada dasarnya tidak terbatas pada jumlah tersebut. Tapi maknanya adalah banyak. Ya. Sahabat Imam Husain yang lain yang bernama Muslim bin Al-Auzajah, ia pun tampil dan berkata, demi Allah, andai aku tahu aku akan terbunuh lalu dibakar, lalu abuku ditebarkan, aku tidak akan meninggalkanmu. Ini adalah suatu bentuk wafa yang hakiki, kesetiaan yang hakiki, di mana kesetiaan ini lahir dari ma'rifah. Ya, kita tidak menginginkan kesetiaan yang tidak didasari dengan ma'rifah. Suatu bentuk kesetiaan karena kejahilan, karena kebodohan ini mudah terubah. Sedikit saja mendapatkan goncangan, sedikit saja mendapatkan suatu tinjauan yang lebih menarik, syahwatnya itu bisa berubah. Kalau suatu bentuk kesetiaan tidak didasari oleh ma'rifah. Tapi kalau kesetiaan yang didasari oleh ma'rifah, maka hingga akhir titik darahnya pun yang penghabisan akan tetap pada kesetiaannya. Kenapa mereka semua mempunyai penyikapan demikian? Dikarenakan mereka melihat bahwa kebenaran itu hanya ada bersama Imam Husain alaihissalam. Hak, ya, kebenaran. Sebagaimana misalnya kita mendapatkan riwayat bahwa Ali ma'al haq wa haq ma'a Ali. Ya, kebenaran bersama Ali, Ali bersama kebenaran, dan kebenaran bersama Ali. Demikian pula pada Imam Husain alaihissalam. Imam Husain bersama kebenaran dan kebenaran bersama Imam Husain alaihissalam. Kalau Al-Quran sebagai manifestasi kebenaran dari wahyu ilahi, maka padanan daripada Al-Quran adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Husain alaihissalam merupakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita heran jika dia kaum muslimin tapi mencegah misalnya peringatan Asyura, mencegah
peringatan haul daripada cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya, orang pemerintahan kan misalnya punya jabatan, terpengaruh dengan Wahabi Salafi, maka dia pun mau mencegah peringatan haul Imam Husain alaihissalam. Kita heran, padahal memperingati haul cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu bentuk pertanda kita mencintai Nabi dan keluarganya. Bukankah ayat mawaddah kita yakini semua? Ayat mawaddah, ya, yang mana Tuhan mengatakan, ya, kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Nabi diperintahkan Tuhan, katakan bahwa aku tidak meminta satupun upah dari risalah yang aku sampaikan ini, kecuali kecintaan kepada kerabatku, kepada ahlul baitku. Ya. Jadi kita heran sebenarnya kalau terjadi fenomena sebagian komunitas ingin memperingati kesyahidan daripada Imam Husain alaihissalam, tapi dilarang, dicegah. Ya, bisa saja dalam bentuk misalnya kelompok komunitas seperti Salafi dan Wahabi, atau misalnya orang yang sudah mempunyai kekuasaan tapi dipengaruhi oleh pemikiran Wahabi dan Salafi, atau Wahabi dan Salafinya sendiri yang misalnya berkuasa. Apakah mereka tidak takut bahwasanya mencegah peringatan haul cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu bentuk pengkhianatan kepada Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka mungkin takut karena ada yang mereka sembunyikan. Mereka berseberangan dengan revolusi Imam Husain alaihissalam. Revolusi untuk menegakkan kebenaran, menegakkan prinsip nilai-nilai ilahiyah, yakni kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelazimannya adalah ketaatan kepada Nabi dan ahlul baitnya. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para filosof Islam seperti Mullah Sadra menyatakan bahwa jiwa manusia bergerak secara substansial menuju kesempurnaan, tapi jiwa ini bergerak menuju kesempurnaan melalui pilihan moral, melalui akhlak. Karena akhlak ini berdimensi batin. Kalau fikih itu berdimensi lahir, akhlak itu berdimensi batin. Tapi fikih itu sangat penting. Kulit, kalau kita pandang fikih itu kulit, itu dia menjaga isi. Sesuatu jika dia tidak dilindungi oleh kulit akan rusak. Makanya fikih yang kita anggap lahir ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang membangun kesempurnaan manusia. Tidak ada kesempurnaan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beragama Islam jika ia menafikan fikih, jika ia meninggalkan fikih. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan harus ditata lewat fikih, memasuki akhlak, memasuki maknawiyah, memasuki ma'rifat. Ya. Jadi syariat, tarikat, hakikat. Kalau misalnya sudah sampai pada dimensi tarekat tapi meninggalkan syariat, itu akan terjerembab, jatuh lagi. Tidak ada itu. Irfan, sufistik dalam ajaran ahlul bait, yaitu satu kesatuan fikih, akhlak, dan ma'rifah. Ya. Untuk mencapai kesempurnaan,
menurut filosof besar Mullah Sadra, nafs ini haruslah diuji, dilatih, dibersihkan dengan pilihan akhlak. Ya. Harus terjadi takhliyah, pengosongan dari berbagai akhlak buruk. Kemudian tahliyah, penghiasan, pengisian dengan akhlak mulia. Barulah akan muncul tajalli pada dirinya, manifestasi dari nama-nama sempurna Allah Subhanahu wa taala pada ruh dan kalbunya. Nah, Karbala adalah suluk kolektif, adalah sair suluk kolektif, adalah perjalanan ruhaniyah secara kolektif, di mana dalam perjalanan rohani ini pemimpinnya adalah Imam Husain alaihissalam, yang membawa kafilah ini pada kesempurnaan adalah seorang insan kamil, adalah Imam Husain alaihissalam. Karena itu terdapat orang yang memilih kebenaran. Ya, para pengikut Imam Husain memilih kebenaran atas keselamatan. Meskipun kebenaran ini akan menuju kepada kesyahidan. Ia tidak menginginkan keselamatan, tapi menuju kepada kehinaan. Ya, hayhata min nadhillah, jauh daripada kehinaan bagi Imam Husain alaihissalam serta para pecintanya. Mereka menolak kompromi dengan kebatilan. Mereka sama sekali tidak berkompromi dengan kebatilan. Mereka rela kehilangan segalanya, kecuali mereka tak mau kehilangan Imam Husain alaihissalam. Mereka tak mau kehilangan dengan hak. Ya. Ini merupakan tajrid jiwa. Yakni bagaimana jiwa ini dilepaskan dari seluruh ikatan-ikatan yang menghalanginya untuk mendapatkan perjalanan kesempurnaan. Nah, karena kita ini sudah sampai pada jam 21.16, di mana saya mau membawakan juga materi malam ini, ya, meskipun kita mungkin tidak sempurna, kita punya pembahasan, tapi kesimpulannya bahwa hari ke-6 perjalanan Imam Husain alaihissalam adalah merupakan hari wafa, hari komitmen, hari kesetiaan. Mereka yang menyertai Imam Husain alaihissalam artinya sampai tahap itu menunjukkan komitmen dan kesetiaannya kepada Imam Husain alaihissalam. Meskipun nanti pada puncak dari perjalanan ini masih terdapat orang-orang juga yang akan gugur daripada revolusi akhir Imam Husain alaihissalam. Jadi beginilah kita ditapis, ya. Beginilah kita ditapis semua, ya, tahap demi tahap ini, sampai kita akhir hayat kita tidak pernah kita berhenti ditapis, di seleksi. Jadi terdapat seleksi, ya. Seleksi kita ini panjang, tapi seleksi pada perjalanan Imam Husain alaihissalam ini sedemikian cepat berjalan dalam tempo waktu, ya. Dan yang tetap sama Imam Husain adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, sekualitas seperti mungkin Salman Al-Farisi, sekualitas mereka yang syahid di Badar, di Uhud, di Hunain, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mampukah mencapai kualitas seperti itu? Ya, ini kan pertanyaan pada diri kita. Bisakah kita mendapatkan kualitas yang demikian? Apakah kita jika berada pada periode dan zaman
Imam Husain tersebut adalah orang-orang yang berhasil sampai pada akhir revolusi Imam Husain alaihissalam dan syahid, ataukah kita orang-orang yang membelok? Ini permasalahan hari ini bagi kita semua. Karena itu jangan sepikan majelis Imam Husain. Jangan tidak hadir dalam majelis Imam Husain, karena di sini ada pengajaran, ada spirit, ada ruh yang dihidupkan untuk bersama langkah-langkah revolusi Imam Husain alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Husain telah mengorbankan segala-galanya apa yang dimilikinya. Ia mengorbankan Ali Akbar. Tahukah kita betapa Imam Husain sangat mengasihi dan mencintai Ali Akbar? Ketika Ali Akbar meminta izin untuk maju ke medan perang, Imam Husain mengatakan bahwa telah keluar seluruh kesabaranku. Yakni karena sedemikian ia mencintai Ali Akbar. Jika Nabi Ibrahim yang hendak mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ismail mengatakan, lakukanlah ayah, aku menyerah, aku taslim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sebagai sembelihan yang agung. Tapi yang disembelih adalah pengganti daripada putranya, yaitu seekor domba, seekor kibas. Tapi Imam Husain alaihissalam tidak digantikan kurbannya. Dia harus mengorbankan Ali Akbar. Dia harus mengorbankan Ali Asgar. Dia harus mengorbankan keponakan-keponakannya dari Imam Hasan alaihissalam. Jadi kita menyaksikan fenomena apa yang tidak terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi pada Imam Husain alaihissalam. Kita sebagai pecinta imam harus menyediakan diri kita berkorban untuk perjuangan, untuk revolusi Imam Husain alaihissalam yang dilanjutkan oleh sahibuz zaman Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajah syarif. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan ini merupakan malam terakhir juga saya mengisi 3 malam yang diberikan untuk saya. Semoga ada manfaatnya. Saya minta maaf, mohon maaf jika ada kekurangan kepada jamaah yang ada di Kolaka maupun jamaah lainnya yang ikut Zoom dari daerah lainnya, Provinsi Kendari. Semoga kita bisa ketemu pada suatu kesempatan dan merajut batu bata yang kokoh dalam perjuangan melanjutkan revolusi Imam Husain alaihissalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husain